Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas poin ke-82 sampai ke-85. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, di antara iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjauhi segala perkara yang muhdats, menjauhi segala perkara yang baru, yakni bid'ah. Selanjutnya tidak membuat sesuatu yang beliau tidak syariatkan dan tidak beramal dengan apa-apa yang beliau tidak syariatkan. 4 poin ini semuanya terkumpul di dalam hadis-hadis sahih. Ada 4 hadis yang beliau nukilkan di pembahasan ini dengan 19 fawaidnya. Jadi untuk mensyarah 4 poin ini, beliau menukilkan 4 hadis, kemudian menjelaskan sekitar 19 fawaid dari 4 hadis tersebut. Hadis pertama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang ahdatsa, membuat sesuatu, fi amrina, dalam urusan agama kami ini, fi amrina hadza ma laysa minhu, apa-apa yang tidak berasal darinya, fahuwa raddun, maka tertolaklah dia. Di sini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, juga imam-imam hadis yang lainnya. Hadis yang populer di tengah-tengah kita, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kemudian di redaksi yang lain masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang dengan redaksi man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada keterangannya dari kami, tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka tertolaklah amal itu. Raddun bimakna mardudun, yakni tertolak. Kemudian hadis yang ketiga yang kita kenal dengan khutbatul hajat, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Amma ba'du, adapun setelah itu ataupun selanjutnya, fa inna khairal hadis kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, yakni Al-Quran Al-Karim. Wa khairal haji haji Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatuha,
dan sejelek-jelek urusan adalah perkara yang muhdats, perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang sesat dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Kemudian hadis keempat, hadis yang juga pernah dibahas, riwayat Imam Abi Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Hakim, dan selain daripada mereka dari jalan sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum." Nah, di sini poinnya. "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Barang siapa yang hidup di antara kamu sesudah wafatku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, khulafa ar-rasyidin, ya, yang dikenal 4 sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian pesannya Nabi, tamassaku biha, berpeganglah dengannya kuat-kuat dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Di penghujung hadis Nabi menyatakan, dan ini yang sedang kita bahas, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan iyyakum, hati-hati kalian, waspada kalian, jauhi oleh kalian muhdatsat al-umur, yakni segala urusan yang muhdats, segala urusan yang baru, karena sesungguhnya setiap urusan yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, selanjutnya setelah memaparkan 4 hadis tersebut, beliau membawakan sekitar 19 fawaid, 19 faidah dari keempat hadis tersebut. Yang pertama, bahwa setiap amal bid'ah itu tidak pasti tertolak, sebagaimana hadis-hadis yang tadi dibawakan. Mardud, ya, raddun bimakna mardudun. Jika tertolak berarti maksudnya tidak akan diterima, karena syari', yakni pembuat syariat, telah menetapkan bahwa beramal itu wajib dengan sunnah, bukan dengan bid'ah yang menjadi lawan bagi sunnah. Sebab Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan apa-apa yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya yang mulia, bukan dengan yang haram. Allah diibadahi bukan dengan yang makruh, bukan pula dengan berbagai macam bid'ah. Kita sering menjelaskan bahwa di antara konsekuensi syahadat, persaksian kita kepada Nabi Muhammad, alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak diibadahi kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, para jamaah. Maka setiap yang bid'ah pasti mardud, tertolak. Kemudian pelajaran kedua, bahwa setiap amal yang tidak memiliki dasar dari Alkitab dan As-Sunnah itu disebut dengan muhdats, perkara yang baru, atau disebut dengan bid'ah.
Pelajaran ketiga, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Pemahaman kebalikannya bahwa setiap amal yang berdalil atau ada asalnya dari Alkitab wa Sunnah tidak pasti diterima. Kalau yang tidak ada dasarnya dari kitab dan sunnah tertolak, maka berarti pemahaman kebalikannya, kalau amal itu ada dasarnya dari Alkitab dan As-Sunnah, maka dialah amal yang makbulah, amal yang diterima. Juga dinamakan sebagai amalan yang sunnah apabila dikerjakan dengan ikhlas. Karena selain ittiba'us sunnah, ada syarat lain dari diterimanya amal ibadah, yakni ikhlas. Baik para jamaah. Dan dua syarat amal ini sejatinya adalah konsekuensi atau pengamalan dari dua kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Syahadat la ilaha illallah itu kandungan daripada ikhlas. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, di dalamnya terkandung kewajiban ittiba' kepada sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan mulahadzah, perhatian, bahwa yang dimaksud berdalil dengan Alkitab dan sunnah atau amal tersebut berasal dari keduanya, maksudnya adalah dengan cara pengambilan dalil dan pemahaman terhadap dalil tersebut dengan benar dan tepat. Nah, itulah yang dikatakan manhaj salafuna as-salih. Bagaimana kita mengambil Al-Quran, mengambil sunnah sahihah dengan pemahaman dan pengamalan serta keyakinan salafuna as-salih minas sahabah wa tabi'in wa atba'ut tabi'in. Baik para jamaah. Jadi bukan asal mengeluarkan dalil dari Al-Quran dan juga hadis meskipun sahih, tetapi dengan pemahaman atau tafsiran dari ra'yu yang batil. Ya, karena ya bisa saja orang itu ngambil ayat, kemudian ngambil hadis, kemudian dia tafsirkan seenaknya saja. Nah, ini tentu bisa terjadi, ya. Kalau asal comot, asmot begitu ya. Barakallahu fikum. Tentu orang-orang orientalis juga ya asal nyomot ayat-ayat Quran untuk kemudian memurtadkan sebagian dari kaum muslimin. Tuh katanya Allah menyebut dirinya dengan ungkapan banyak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Begitu kan? Banyak sekali ya Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat mengungkapkan tentang dirinya dengan ungkapan kami. Itu kalau asal diambil kemudian disampaikan dalam rangka menyesatkan orang, ini kan bisa saja. Loh, kami itu satu orang atau banyakan? Begitu kan? Oh iya ya, kami itu berarti kan bukan satu orang. Kalau satu orang aku. Kalau kami berarti banyakan. Nah, berarti Tuhan itu tiga. Begitu ya. Akhirnya dibawa, diarahkan kepada apa yang dia ingin menyesatkan manusia dengannya. Berarti Allah itu tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ini dari Quran sendiri. Begitu kan. Barakallahu fikum. Nah, ini bisa terjadi. Dan banyak sekali. Al-Quran kadang juga dipakai jimat. Summum bukmun umyun fahum la yubzirun. Ya kan? Antum tahu ayat ini? Ini kadang dipakai katanya biar kita bisa ngilang. Summum bukmun umyun fahum la yubzirun. Atau fahum la yaqilun. Ayat berapa itu? Surat Al-Baqarah kan?
Ayat berapa, Ustaz? 18. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Ada orang mengamalkan ayat seperti ini dengan kaifiyat tertentu, di waktu tertentu, begitu ya, dengan sifat-sifat tertentu. Kemudian dia yakini, ini katanya jimat, ini amalan untuk kita itu bisa ngilang. Jadi kalau naik bis, baca saja kalimat ini, tepuk pintu bisnya, nanti kita nggak ditarik karcis. Gitu. Ini terjadi, ikhwan. Ya. Ada orang model-model begini. Barakallahu fiikum. Ada mungkin juga yang ngambil ayat-ayat tertentu, ya, untuk katanya ilmu terbang, gitu, atau berjalan di atas air, dan banyak lagi. Orang kalau kemudian asal ambil ayat Quran, kemudian dia yakini dengan keyakinan hawa nafsunya, dengan keyakinan kepentingan dirinya, ya, atau juga dengan ya pemahaman-pemahaman yang rusak dengan kepentingan-kepentingan tertentu, ini bisa saja mereka asal comot ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi, kemudian mereka yakini, mereka tafsirkan, dan mereka praktekkan dengan cara-cara yang sangat jauh dari tuntunan Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran, tuntunan para salafun saleh yang pertama kali mereka mendapatkan pelajaran Al-Quran. Kan ada kisahnya juga, ya, tukang judi berdalil, begitu kan? Jadi ada sekelompok tukang judi, kemudian satu orang bilang ke teman-temannya, judi kita ini jadul banget, coba kita rubah. Allah kan berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita rubah formatnya, jangan gini-gini terus. Nah, sekarang kan berkembang terus itu judi, ya. Ada namanya judi online, gitu ya. Nah, ada kisah seperti itu. Dia berdalil dengan ayat Quran supaya merubah keadaan mereka, tapi untuk maksiat, untuk maksiat. Judi itu dosa besar, ikhwan. Ya. Dan fitnahnya begitu besar. Ya, sempat viral kan, banyak pejabat yang ternyata terlibat judi online. Kalau pejabatnya saja seperti itu, rakyatnya ya kurang lebih saja. Bahkan yang miris, saya pernah dapat pertanyaan dari ummahat, ya, yang dia mencurhatkan suaminya suka main judi online. Pasang apa namanya itu? Slot. Ustaz, suami saya suka pasang slot. Ini ibu-ibu yang sudah ngaji, ya. Suaminya masih berjudi, yang katanya juga sudah ngaji sunnah. Lihat, ini fitnah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini bisa terjadi. Ya, orang yang asal comot ayat, asal comot hadis, kemudian dia bawakan sendiri penjelasannya dan dia tafsirkan sendiri, dia yakini dengan keyakinan sendiri, sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan kepentingannya. Kemudian dia praktekkan dengan praktek-praktek tertentu. Dan banyak sekali, ya. Dan bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hampir setiap orang yang kemudian membuat satu hizib, satu kelompok tertentu, rata-rata mereka berpegang, ya, dengan salah satu ayat ataupun salah satu daripada hadis Nabi SAW. Kemudian ya tadi mereka tafsirkan dengan versinya sendiri, kemudian diyakini dengan keyakinan versi mereka, dipraktekkan menjadi satu amaliyah tertentu dengan versinya mereka, sampai kemudian menjadi satu hizb, ya, menjadi satu firqah yang kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah terus dikembangkan, ya, dan terus diwariskan turun temurun. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita lanjutkan, yang dimaksud berdalil dengan Alkitab was sunnah itu maksudnya adalah dengan cara pengambilan dalil dan pemahaman terhadap dalil tersebut dengan benar dan tepat, yakni mengikuti cara-cara pengambilan dalil dan juga pemahamannya dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in,
serta para ulama Rabbani yang mengikuti manhaj, cara beragamanya mereka. Jadi bukan asal-asalan mengeluarkan dalil dari Al-Quran dan hadis meskipun sahih, tetapi dengan pemahaman atau tafsiran ra'yu yang batil. Hal ini sebagaimana jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada Khawarij ketika mereka mengeluarkan dalil dari Al-Quran. Mereka berkata, qalu la hukma illa lillah. La hukma illa lillah. Mereka berkata tidak ada hukum kecuali bagi Allah. Qala Aliyun, kemudian Ali menjawab, kalimatu haqqin. Kalimat Anda itu kalimat yang hak, benar. Urida biha batil. Namun yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan ucapan hak itu adalah kebatilan. Artinya dia salah di dalam memahami. Inil hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir. Ini ayatnya benar. Ayatnya benar. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika mereka pahami dengan pemahaman mereka, pemahaman Khawarij, yang dari pemahaman yang salah, keyakinan yang batil itu jelas pada prakteknya pasti salah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalimatnya hak, karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, urida biha al-batil. Yang mereka kehendaki dengan kalimat hak itu adalah kebatilan. Baik para jamaah. Jadi kata beliau, ayat Al-Quran itu adalah hak. Akan tetapi yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh Khawarij dengan membawakan ayat tersebut adalah sebuah kebatilan. Yakni kebatilan dan kerusakan pemahamannya terhadap ayat yang merupakan firman Allah yang semuanya adalah al-haq. Jadi yang batil itu adalah pemahaman mereka, bukan kalimat yang hak yang mereka bawakan. Nah, ini adalah sebuah fikih yang sangat besar dari Ali bin Abi Thalib, salah seorang dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, yang kemudian menjadi kaidah dalam memisahkan antara kalimat yang hak, yakni Alkitab dan Sunnah, dengan pemahaman yang batil terhadap kalimat yang hak tersebut. Atau menjadi kaidah di dalam menentukan mana manhaj yang hak dan mana manhaj yang batil lagi sesat. Yakni dilihat dari pemahamannya terhadap kalimat yang hak, bukan semata-mata dilihat bahwa dia telah membawakan kalimat yang hak kemudian serta-merta kita membenarkan apa yang dia katakan. Baik para jamaah, liberal itu kan juga berdalil, ya kan? Orang-orang liberal untuk pemahaman mereka yang batil bahwa seluruh agama itu sama, itu juga akan membawakan ayat. Tapi bukan ayatnya yang salah, cuman pemahaman mereka ya tentang ayat yang mereka bawakan itu yang rusak, yang batil. Baik para jamaah. Dari sini seringkali tertipu umumnya kaum muslimin yang tidak mengenal atau belum mengenal manhaj, yakni cara beragama yang hak, yakni manhajnya para sahabat yang diketuai oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Atau seringkali mereka ditipu oleh orang-orang yang pemahamannya sesat atau dari firqah-firqah sesat dan menyesatkan seperti Khawarij. yakni apabila kaum muslimin melihat dan mendengar dari orang yang sesat manhajnya yang mereka panggil sebagai ustad, atau dari firqah sesat yang membawakan kalimat yang hak, maka kaum muslimin langsung membenarkan semua yang dikatakannya, apalagi ya orangnya berretorika. Bahkan kebanyakan dari kaum muslimin akan taslim, menyerah, karena dia atau mereka telah membawakan kalimat yang hak. Padahal yang benar harus ada pemisah antara kalimat hak dengan orang yang membawakan dan berdalil dengan kalimat hak tersebut. Jadi bedakan kalimat hak
dengan yang membawakan kalimat hak tersebut. Bagaimana dia ketika menjelaskan kalimat hak itu? Apakah berkesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh kalimat hak itu? Ataukah justru dia datang dengan membawa versinya dia yang bertentangan dengan apa yang semestinya, apa yang dikehendaki oleh kalimat hak tersebut? Kalimat yang hak adalah hak, benar adanya. Tentu wajib kita imani, kita benarkan dan kita taslim dengan keputusan wahyu Alkitab dan As-Sunnah. Akan tetapi orang yang membawakannya belum tentu berada di atas kebenaran, walaupun dia membawakan dan berdalil dengan kalimat yang hak. Jadi ada qaul, ada qail. Ada qaul, ada qail. Ada ucapan, ada orang yang mengucapkan ucapan. Ada fi'il, ada fa'il. Ada perbuatan, kemudian ada orang yang melakukan perbuatan. Ini mesti dipahami. Baik, jadi mesti ada pemisah. Mengapa demikian? Jawabannya, pertama, jika pemahamannya berjalan sesuai dengan kalimat yang hak, maka dia berada di atas al-haq dengan apa yang dia bawakan dan katakan. Dan hal seperti itu tidak akan terjadi kecuali dengan merujuk kembali secara ilmu, secara amal dan dakwah kepada pemahaman para sahabat yang diketuai oleh Khulafaur Rasyidin tadi. Itu ya. Jadi jika pemahamannya berjalan sesuai dengan kalimat hak yang dikehendaki oleh kalimat hak itu, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka itu yang diinginkan. Dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan merujuk kepada ilmunya para sahabat, amaliyahnya para sahabat, dan dakwahnya para sahabat. Sebagaimana wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itulah solusi dari perpecahan, itulah solusi untuk kaum muslimin itu bersatu di atas al-haq. Yang kedua, kalau pemahamannya justru menyalahi atau menyelisihi kalimat yang hak yang dia bawakan dan dia berdalil dengannya untuk menguatkan fahamnya, ya seperti apa yang dibawakan oleh Khawarij tadi, maka berarti dia berada di dalam kesesatan. Dan dikatakan kepadanya seperti Ali mengatakan kepada Khawarij tadi, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang kau katakan itu adalah kalimat yang hak, karena itu adalah Alkitab, itu adalah sunnah. Namun yang engkau kehendaki dengannya adalah kebatilan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sekali ya orang itu mengucapkan kalimatnya sebetulnya tidak bermasalah. Tapi ketika ada maksud yang dipahami dari kalimat itu kan efeknya bisa nampak sekali. Begitu ya. Contoh misalkan, kita punya teman lama tidak ngaji. Tiba-tiba dia nongol di pengajian. Kemudian kita komen. Orang Indonesia kan senang komen gitu. Alhamdulillah, tumben antum di sini gitu. Kalimat ini masalah enggak? Masalah enggak? Secara zahir, tumben itu kan berarti untuk orang yang tidak biasa melakukan, tiba-tiba melakukan, begitu kan? Tumbenan. Kalimat ini pada dasarnya tidak ada masalah, ya benar saja, dia baru nongol lagi, begitu kan? Tapi ketika yang dia maksudkan dengan kalimat itu sebetulnya nyindir. Apalagi misalkan kalimat yang sebetulnya aman-aman saja kalimat ini, kemudian dia maksudkan tadi untuk nyindir. Ditambah lagi ekspresi dia yang mungkin, mohon maaf ya, ada kadang orang itu ekspresinya itu bikin sakit hati gitu kan. Nah, ditambah itu
Kira-kira jadi masalah nggak ini kalimat ini? Oh, jadi masalah. Dan bisa jadi orang itu kalau pas di momen-momen baperan banget, itu dia nggak akan datang lagi ke tempat itu. Begitu. Dan saya pernah diceritakan model begitu. Ya. Orangnya sampai nggak mau ngaji lagi, nggak mau datang lagi, ogah dia. Jadi kisahnya ketika ada acara makan-makan, orang itu kan ngumpulin orang yang paling mudah itu ngundang acara makan, mungkin di walimahan gitu ya, di akekahan, pokoknya undangan-undangan makan gitu. Biasanya yang tidak pernah ketemu saja pada ketemu tuh di situ. Ih, antum diundang juga gitu. Barakallahu fikum. Nah, ketika ngantri gitu ya. Ketika ngantri ini mau ngambil makanan, akhirnya ada kalimat begitu. Tumben-tumbenan antum ya. Giliran makan aja datang ke sini. Kemana aja antum? Gak pernah kelihatan batang hidungnya di majelis taklim gitu. Mungkin saat itu kalau dia tidak tahan emosi bisa baku hantam di situ para jamaah. Cuman banyak di antara kita ini kan senangnya mendem. Ya. Tahu mendem? Ya pokoknya disimpan di hati. Diciriin tuh orang, awas ini orang itu. Barakallahu fikum. Akhirnya ya begitu. Malah tambah jauh begitu ya. Malah tambah jauh. Orang akhirnya sakit hati, kecewa. Kok teman-teman ngaji begitu ya? Begitu ya. Barakallahu fikum. Artinya begini ya. Dalam muamalah tuh mungkin kalimat-kalimat begitu. Kalimatnya kadang tidak bermasalah ya. Tidak bermasalah, tapi ketika diucapkan dengan niat tertentu yang dia inginkan adalah niat yang bermasalah sebetulnya, nyindir, ngejek, meremehkan, begitu ya. Azan ini. Barakallahu fikum. Ditambah mimik tadi, mimik yang memang ya orang kesannya dia sedang diremehkan, sedang diejek. Ini jadi masalah besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi dalam urusan syariat, begitu ya. Dalam urusan syariat. Sudah masuk waktu. Baik, silakan azan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Poin yang keempat dari faidah-faidah yang diambil dari 4 hadis yang tadi kita bacakan, bahwa Al-Quran dan Sunnah selalu berjalan bersama, tidak akan pernah berpisah dan tidak boleh dipisahkan, tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lainnya, dan tidak boleh dipertentangkan antara keduanya. Inilah kaidah yang sangat besar, bahwa tidak akan berlawanan antara dua wahyu, yakni Alkitab dan Sunnah. Baik para jamaah, kalaupun kita merasa itu kok bertentangan, maka bukan ayat dan hadisnya yang bertentangan, tapi pemahaman kita yang belum sampai. Begitu ya. Makanya ada kitab khusus yang dibahas oleh para ulama, ayat-ayat yang seolah-olah berlawanan, bertentangan, padahal sejatinya tidak seperti itu. Atau ayat dan hadis yang seolah-olah bertentangan, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Contoh misalkan gini. Ada ayat di surat An-Nisa di 2 tempat Allah menyatakan syirik itu tidak diampuni. Itu ada di surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa syirik itu tidak akan diampuni. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya, dosa syirik. Orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Baik, di surat Az-Zumar ada ayat
innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, mengampuni, akan mengampuni, adz-dzunuba, ya, dosa-dosa, jami'an, seluruhnya. Sekilas bertentangan enggak? Di surat An-Nisa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Di surat Az-Zumar Allah katakan Allah akan mengampuni seluruh dosa. Sekilas bertentangan? Tidak bertentangan. Katanya seluruh dosa diampuni, tapi ada ayat Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Barakallahu fikum. Maka kemudian dijama, dikompromikan dua ayat ini dengan penjelasan para sahabat yang mulia, ya, para mufassirin. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka menyatakan, ya, ayat di surat An-Nisa yang Allah nyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ini bagi liman lam yatub qabla mautih. Ini bagi orang yang belum bertaubat sebelum kematiannya. Adapun surat Az-Zumar yang Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, ini liman yatub qabla mautih. Ini bagi orang yang bertaubat sebelum kematiannya. Kemudian dipertegas dengan sabda Nabi, innallaha, dipertegas dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat dari satu dosa seolah dia itu tidak memiliki dosa. Nah, yang seperti ini para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, makanya sampai dikitabkan secara khusus, ya, ada kitab khusus membahas tentang ini, ayat-ayat yang kelihatannya berlawanan, bertentangan, padahal sebetulnya tidak. Ayat dan hadis yang sepertinya bertentangan, padahal sebenarnya tidak. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini kaidah, ya. Di poin keempat ini bahwa tidak akan pernah berlawanan antara dua wahyu, yakni Alkitab dan juga As-Sunnah. Taib para jamaah. Baik, sampai di sini saja pelajaran kita. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita nanti lanjutkan di faidah yang kelima dan seterusnya. Ada sekitar 19 faidah yang beliau jelaskan tentang 4 hadis tadi. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.